menyebut Love BSD 1. Bagi yang menjadi penonton setia channel Mitra Indonesia, pasti langsung teringat ketuanya, namanya Sis Lovisa Marjuki. Ya, Love BSD 1 memang tidak dapat dilepaskan dengan Sis Lovisa Marjuki. Pasalnya, sejak Sis Lovisa Marjuki menjadi lokomotif Love BSD 1, terjadi perkembangan yang signifikan. Sampai-sampai Love BSD 1 diputuskan untuk dimultiplikasikan. Tapi sebelum dimultiplikasikan, terlebih dahulu dibagi dengan cara fellowship dengan batasan jumlah peserta tidak boleh dari 30 orang. Seperti fellowship di Jumat 23 Mei 2025 ini, pukul 10 sampai 13 atau 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, dilangsungkan di restoran Manado The Foma, Gading Serpong adalah fellowship kloter ke-7. Pemimpin pujian Sis Susanti dan yang menyampaikan visi misi Sis Juliana Lee, Sekretaris Love Banten. Kita ini adalah bagian dari Full Gospel Businessman International ya. Jadi kita istri-istrinya di LOF, suami kita ada di FGB ya. Yes. Jadi kita ini adalah satu komunitas ya, sister komunitas yang mana kita komunitas ini terdaftar. Bahwa kita adalah komunitas LOF dan kita bukan gereja dan tidak akan menjadi gereja. Amen. Ya. Jadi jangan salah paham ya bahwa kita di sini nanti akan menghasut si A masuk ke gereja ini. Ya, jadi komunitas ini komunitas rohani sis. Ya, tapi tidak lagi membicarakan kita dari gereja mana, tidak menyebutkan hamba Tuhannya. Kita di sini umum. Makanya kita diadakan di kafe. Apa sih nih tujuannya sih? Tujuan LOF ini. Nah, tujuan ini adalah memasukkan kan fungsi wanita. Kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu sebagai penolong, bukan perongrong ya. Nah, ya, jadi kita sebagai penolong ya, sister, di sini kita lebih dikuatkan lagi sis. Jadi kita harus kembali lagi ke gereja. Mungkin dari sini ada ibu-ibu atau sister-sister yang belum bergereja, kita ajak yuk ke gereja. Oke. Terus misi kita ya lagi menyadari fungsi kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, ya, penolong, mendukung suami kita. Lalu kedua, mengembangkan talenta. Mengembangkan talenta itu seperti yang Sis Olive ini diberikan talenta nih sama Tuhan, dia bisa main musik, ya. Terus tadi si Santi bisa nyanyi, ya, bisa WL, ya. Kita semua pasti bisa nih memuji, menyembah Tuhan dong, ya kan? Nah di situ kita pakai. Mungkin bulan depan nanti sis siapa? Kita masih Sofisa. Sofisa, saya besok bulan depan saya yang WL ya. Jangan malu-malu kalau kita bernyanyi untuk Tuhan, pasti bisa. Amin. Tidak ada kata tidak bisa. Semua pasti bisa. Amin. Ya, gampang kok lagu rohani itu, ya kan sis? Tidak lengkap rasanya kalau di Love tanpa kesaksian. Sebab di Love kesaksian menjadi salah satu yang diunggulkan dalam setiap fellowship. Satu penyakit yang sinusnya udah gimana ya? Bukan cuma ingus aja, tapi dia cairannya udah bau gitu. Saya udah ke rumah sakit mana, udah saya berobat ya. Sampai ke THT. Tiap pagi pasti saya selalu tangan saya selalu begini-begini aja nih, ya pastinya pengen tahu ini masih bau atau enggak gitu. Selesai tidak ada gula sama ini jelasin. Besok paginya kan tiba-tiba mama ngomong, iya karena tiap pagi aku berjemur nih, cium-cium nih. Kok tumben kamu nggak tangannya nggak cium-cium ada kata ini, hidungnya gini. Iya ya. Aku mau masak bau mas ya kan? Kenapa gini-gini gitu? Nggak tahu, saya coba minum es banyak saya tahu aku pedas yang akan saya cobain itu Tuhan gak kambuh sampai sekarang. Amin. Ya.
kalau kita ke gereja nggak persembahan kayaknya nggak enak gitu loh ya, nggak ngasih persembahan walaupun nggak punya uang. Tiba-tiba Tuhan tahu aja, walaupun uang di kantong tinggal dikit buat ongkos aja ke gereja susah, buat makan sore nih ya, ntar apa, anak kos kan nggak ada makanan, aduh nanti sore makan apa, uang saya udah habis buat ke gereja. Tiba-tiba besoknya Tuhan kasih ada berkat, ada ibu kos ngasih makan dan sebagainya. Itulah kesaksian bahwa apa yang sesuai dengan firman, apa yang ada padamu berilah, jangan sayang-sayang. Persembahan persepuluhan, saya selalu dari kecil saya tahu papa saya sangat teliti. Persepuluhan itu dengan receh-receh aja dia kasih loh, dia kumpulin, bahwa setiap minggu papa saya persepuluhannya setiap minggu, hasil dagang dia persepuluhan. Jadi Tuhan benar-benar sejak papa saya belum percaya Yesus, dan dia setelah percaya Yesus dia taat firman tentang persepuluhan. Dan saya praktekkan pada diri saya setelah saya besar dan saya hidup berkeluarga juga. Ke suami bilang, "Pi, jangan lupa persepuluhan. Kalau kita nggak persepuluhan kayaknya gimana ya?" Tuhan tahu bahwa walaupun pada saat nggak ada pekerjaan, nggak ada istilahnya penghasilan, tapi Tuhan selalu mencukupkan. Asalkan kita ada persepuluhan, kan Tuhan bilang kalau kita memberi persepuluhan tuh maka Tuhan tidak akan persediaan tuh tidak akan habis. Tuhan akan selalu sediakan. Waktu mama saya meninggal, suami saya kan mama saya meninggal perlu peti ya saudara-saudara. Puji Tuhan suami saya tuh dengan rela, maksudnya suami saya tergerak. Walaupun kita saudara banyak, tapi kan ada salah satu istilahnya yang inilah ya, tergerak, suami saya tergerak beli peti buat mama. Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Tuhan tidak pernah berhutang. Setelah mama saya meninggal, bulan mama saya meninggal bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Desember suami saya dapat hadiah motor. Itu dari BCK. Makanya saya bilang, Tuhan tidak pernah berhutang. Kamu ngasih peti buat mama, kamu dikasih motor. Harganya kan sama 10 jutaan. Nah itu saya ajarkan suami, nah itu karena kamu memberi dengan rela, Tuhan juga ganti. Jadi kita jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Saya itu susah sekali, terus saya nggak punya rumah, jadi saya tinggal sama nenek. Saya kan nggak punya apa-apa. Nah, balik lagi kalau kita Natal dulu waktu kecil-kecil kan pasti senang baju baru ya, sister. Nah, ada saya punya teman dekat, dia punya tante tukang jahit gitu. Tukang jahit, ya ampun, tukang jahit biasa-biasa aja, tapi dia selalu ikat saya. Dia buatin anak-anaknya, tapi dia buatin saya gitu kan. Nah, terus yang kasih makan saya, maksudnya saudara-saudara semua, saya ingat gitu loh. Suatu saat saya akan besar, Tuhan pasti berkati saya pasti cari-cari semuanya yang kasih saya, terutama Tante Lilia. Saya ingat, Tante Lilia saya cari mana-mana, akhirnya ketemu Tante. Kalau Tante ke Serpong atau ke Tangerang, saya tungguin. Saya bilang, dia juga lupa, ini Lili mana? Ternyata Lili Hadi, dia kenal nama papa saya, Hadi Sumarta. Sis bisa tahu nama papa saya ya, Hadi Sumarta, jadi namanya Lili Hadi. Akhirnya kita ketemuan, singkat cerita, saya ingat, karena memang luar biasa. Jadi Tuhan tuh kasih saya berkat, saya juga akan selalu memberi berkat. Gitu loh, saya akan memberi. Dan Cisa juga kasih aku ini loh, Cisa dulu ya, dulu masih di film Latin udah sering memberi saya seperti itu ya. Oke, itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Biar kesaksian saya menguatkan sister-sister semua. Terima kasih. Kalau secara materi begitu, secara keuangan, saya jarang sekali untuk memberi seperti itu. Tetapi saya bisa memberi waktu saya, tenaga saya, begitu kan. Kalau ada teman-teman yang perlu, Ibu Ros, saya mau doain orang sakit, bisa nggak datang? Saya bilang siap. Padahal saya nggak punya uang gitu loh. Sampai hari ini pun saya 1 minggu itu bisa keluar 3-4 kali ya. Sedangkan dari rumah saya itu jauh.
Sis Leni tahu sekali, saya tuh jauh rumahnya, kalau nggak pakai Grab gitu nggak bisa keluar gitu ya. Tapi setiap kali ada orang minta pertolongan apa, saya pasti akan datang dan akan pergi. Ya sekalipun, waduh mungkin saya nggak punya uang, dalam 1 minggu bisa harus keluar berapa duit gitu. Tapi itulah ajaran daripada firman Tuhan. Nah seperti tadi ajaran tentang mendahulukan orang lain. Nah ini saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ini bisa diterapkan terutama oleh anak saya. Nah itulah, jadi sampai hari ini puji Tuhan anak saya juga tidak pernah kekurangan pekerjaan suaminya. Orang-orang kehilangan pekerjaan, tapi mantu saya itu pekerjaannya tambah hari tambah banyak saat ini ya, ada di proyek. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih pelajar. Firman Tuhan disampaikan oleh Reka atau Regional Eksekutif Koordinator Area, Sis Herliana. Kita buka ya satu ayatnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tuhan menyuruh Nabi Elia itu untuk pergi ke Sarfat. Sarfat itu ada di mana sih? Sarfat itu ada di wilayah daerah Sidon, ya. Sidon itu adanya di Lebanon. Ya. Lebanon itu dengan ibu kotanya yang kita kenal namanya Beirut. Ya, Beirut. Nah, Nabi Elia itu disuruh pergi ke Sarfat. Gara-garanya apa sih Nabi Elia disuruh pergi ke Sarfat? Kenapa, ada yang tahu? Kelaparan ya, kekeringan. Adanya kelaparan dan kekeringan. Tapi Tuhan memerintahkan Nabi Elia ini ke Sarfat. Pergilah kamu ke Sarfat. Nanti di sana kamu akan bertemu dengan seorang janda. Ya. Janda di Sarfat itu disebut di sini adalah janda yang miskin, benar? Ya, Enggak kaya, benar? Dia kekurangan secara finansial, benar? Dia sangat-sangat kekurangan. Balik lagi ke ayatnya. Pertanyaannya adalah, kalau sister seperti janda itu dikasih nggak? Dikasih nggak? Enggak kayaknya. Enggak. Jujur aja, kita jangan sorani di sini gitu ya. Dikasih nggak? Enggak. Umumnya manusia itu nggak kasih. Makanannya susah aja minta gitu kan. Nah, betul. Karena si janda ini punya anak dong. Dia pengen ngalah, tapi buat anak dulu dong, ya kan. Nanti si orang tamu mau belakangan, betul kan? Tamu belakangan, kenal bukan, saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, ya kan. Utang budi juga nggak pernah. Apalagi seperti itu nomor terakhir nanti ya. Karena ini bukannya lagi berkelimpahan, ini cuma hanya segenggam. Tepungnya hanya cuma segenggam. Masa genggam itu cuma bisa makan 1 orang, ya. Makanya si janda ini di sini dikatakan dia kan bikin roti itu, tetapi setelah dia makan, bukan salah. Anak dia sama dianya mati. Karena dia nggak tahu lagi cinta sore makan apa, ya kan? Pagi oke, ada tepung, cuman ada minyaknya juga cuman ya, kalau minyaknya 1 jerigen masih mending dijual ya. Segini loh minyaknya itu, dia cuma bikin, udah selesai, dia makan, mati. Sore mungkin masih bertahan, besok ya kan? Si Slovisa udah bertahan 3 malam puasa Ester ya kan? Nah tapi pertanyaannya, apakah bisa bertahan di 4 hari, 5 hari, 6 hari? Ya kan? Kita bukannya Tuhan Yesus yang bisa 40 hari. Itu kalau dicek secara kedokteran, pada saat manusia itu puasanya seperti Tuhan Yesus, itu kadar air, kadar oksigen, semua drop, itu hanya bisa dilakukan oleh manusia super. Usai firman Tuhan, pengurus Love BSD 1 mengajak kepada sis yang bertepatan berhari ulang tahun di bulan Mei 2025. Fellowship Love BSD 1 hari keempat, kloter ke-7,
Diakhiri dengan doa yang dinaikkan oleh Sis Lovisa Marjuki sebagai Ketua Love BSD 1. Pada doa penutup ini sekalian dengan doa makan. Sebelum makan siang, sis-sis yang ikut fellowship ke-7 ini sama-sama Sis Lovisa Marjuki dan Sis Herliana mendeklarasikan yel-yel. Be strong in the Lord. Love